udah tua, jangan kau ancam. Di kamar keluarkan. Siapa di kamar? Kamar ada. Inilah detik-detik menegangkan saat pelaku berinisial NB menyandra seorang nenek dengan ancaman senjata tajam di dalam rumah yang berada di Kampung Jawa Tekongan Gereja, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pelaku sempat dibujuk warga yang sudah berkumpul di sekitar rumah nenek yang sudah renta itu. Namun, negosiasi berlangsung alot dan menegangkan. Jangan kau ancam Ibu Andra. Iya, udah itu. Ada orang tahu. Aku pernah ada handphone. Iya, enggak kau jelaskan kau memang pernah ada cari pencurinya. Hari itu pelaku diduga panik karena takut dihakimi massa setelah diteriaki maling. Saat dikejar massa, NB masuk ke rumah dan menemukan wanita tua di dapur. Karena terdesak, ia pun terpaksa menyandra sang nenek dengan menggunakan sajam. Saya lari, ada masalah saya. Lari, dikejar-kejar warga, penada handphone. Dulu masalah pencurian, jadi saya lari kan karena masih ketakutan tadi. Terus saya dituduh maling, itulah dikejar-kejar saya sama warga. Setelah negosiasi alot, akhirnya pelaku berhasil dibekuk warga hingga harus dibawa ke rumah sakit karena sempat dihakimi massa. Saya menyesal menyandra ibu itu semalam, karena saya teringat semalam di rumah sakit saya dirawat sama mama saya yang udah tua. Di depan polisi, pelaku yang diketahui berusia 33 tahun ini mengaku menyesal telah menyandra seorang nenek. Ia mengaku melakukan aksi nekat itu lantaran emosinya tak terkontrol akibat minuman keras. Karena ada masalah, jadi pagi itu saya minum tua, itu jadi ada kepikiran saya untuk menyandra ibu itu. Warga di sekitar kawasan padat penduduk Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, tiba-tiba ketenangannya terhentak ketika tiba-tiba seorang anak balita terjatuh dari balkon lantai 2 rumahnya. Dari rekaman video CCTV, balita berinisial AC yang masih berusia 3 tahun itu diduga terjatuh dari balkon tanpa pengawasan orang tuanya. Ini anak ya Allah, kasihan banget. Kalau nggak mau sini buat gue nggak apa-apa, taruhin Pucat juga itu bacanya ya. Dari keterangan warga setempat, sebelum terjatuh, balita tersebut sempat terdengar menangis dari dalam rumah. Namun, warga yang mendengar tangisan korban tak bisa berbuat banyak lantaran kondisi rumah sedang kosong dan terkunci dari luar. Nah, saya juga pas dia jatuh, saya otomatis dong dipanggil sama warga, Pak RT warganya jatuh, saya bawa ke klinik. Buat pertolongan pertama saya bawa ke klinik, udah gitu kan di klinik tinggal ngomongin, Pak ini mah nggak bisa, harus dijahit. Setelah korban jatuh, warga sempat membawa korban ke rumah sakit terdekat, termasuk mengevakuasi korban balita lain yang masih terkunci di dalam rumah. Cuman ini doang Pak, sobek naik ke atas Pak, pakai bangku kecil. Nah ibunya itu lagi ngejemput sekolah, ada kakaknya. Belakangan diketahui ibu korban sedang pergi meninggalkan 2 anaknya yang masih berusia 3 dan 2 tahun untuk menjemput anaknya yang lain pulang sekolah. Saya bilang dari pertama kali saya bilang, kalau lu tinggal di sini, saya bilang harus ada pembantu yang ngejagain. Bener nggak saya bilang? Tak ada anak di dunia ini yang ingin ditakdirkan hidup serba kurang perhatian. Entah karena faktor ekonomi, apalagi karena tidak memiliki kedua orang tua yang utuh. Kisah tak kalah menyayat batin itu terjadi pada gadis sekolah dasar
yang harus meratapi nasibnya di depan sang guru karena tak bisa mengambil rapor ditemani kedua orang tuanya yang mengalami perceraian. Tangis gadis cilik ini pun pecah di depan guru kesayangannya yang masih menjalani perawatan. Niat hati membuat bangga kedua orang tuanya, gadis muda bernama Hairunisha malah nekat menyamar menjadi pramugari salah satu maskapai di Indonesia. Aksi Nisa yang mengenakan setelan seragam pramugari lengkap dengan ID card-nya ketahuan setelah berada di dalam pesawat salah satu maskapai dengan rute Palembang, Jakarta. Nanti aku kirim Mas nomor telepon Mas ya. Aksi gadis berusia 21 tahun ini ketahuan oleh salah satu pegawai maskapai setelah corak bajunya terlihat berbeda. Dan yang paling jelas adalah ID card yang digunakannya, rupanya ID card lama milik maskapai tersebut. Setelah ketahuan jadi pramugari bohongan, Nisha akhirnya diciduk pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta. Kepada petugas, Nisha mengaku nekat mengenakan seragam ala-ala pramugari karena terlanjur mengaku ke keluarga sudah bekerja sebagai pramugari. Memang benar saya melakukan penerbangan rute Palembang ke Jakarta yang menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Bersangkutan bisa naik pesawat karena memang yang bersangkutan punya tiket dan ada boarding pass-nya dalam penerbangan tersebut. Kami masih melakukan pendalaman apakah kejadian tersebut ada tindak pidananya atau belum. Selain ingin membuat keluarga bangga, Nisha juga mengaku terobsesi jadi pramugari. Namun, setiap kali ikut tes selalu gagal. Yang bersangkutan menggunakan seragam pramugari karena sebelumnya yang bersangkutan ini punya cita-cita menjadi pramugari dan sebelumnya juga pernah mendaftar sebagai pramugari. Saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group.